Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nuhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersama kumpul di Zoom untuk mendengar dan mengkaji dan juga belajar bersama terkait dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Hadis Arba'in. Pada malam hari ini sudah bersama kita guru kita bersama Al-Ustaz Faris Baswedan LC hafizahullahu taala. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat pada kita atas ilmu-ilmu yang beliau sampaikan dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, tidak berpanjang lebar, alhamdulillah kita langsung serahkan majelis kepada beliau. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, ikhwas sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali di atau lewat aplikasi Zoom ini untuk melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala wa radiya'an. Kita telah sampai atau terakhir pekan kemarin kita masih berada di pembahasan mengenai biografi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dimana di akhir kajian sempat disinggung bahwasannya di antara karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan karuniakan kepada beliau adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan itu kepada beliau bukan hanya terbatas memimpin manusia saja, ya. Bahkan beliau diberikan kekuasaan atau diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menundukkan angin, ya, juga tanah, air, bahkan api. Ya. Di mana disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, yang dikeluarkan atau yang disebutkan oleh Imam Subki, ya, di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah, ya, ketika itu terjadi gempa di Madinah, ya, terjadi gempa di Madinah, hampir saja menimpa orang-orang, ya, dan kejadian gempa tersebut terjadi setelah wabah Amwas, taun Amwas. Lalu Umar bin Khattab menghentakkan kakinya seraya mengatakan, uskuni, tenanglah engkau wahai gunung, ya. Seketika itu juga gunung tersebut berhenti dari gempanya. Ya, dan juga yang mengenai air adalah ketika Amr bin al-As yang menjadi gubernur di Mesir, ya, mengirim surat kepada Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengenai praktik yang dilakukan oleh masyarakat Mesir kala itu yang mengorbankan anak perempuan untuk Sungai Nil. Yang dimana ketika itu terjadi hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan Sungai Nil. Maka Umar bin al-Khattab menuliskan surat kepada Amr bin al-As dan memesan agar surat tersebut dilemparkan ke dalam Sungai Nil. Lalu isi surat tersebut itu kurang lebih maknanya adalah, atau isinya adalah, jika engkau adalah hamba Allah, maka janganlah engkau mengganggu masyarakat Mesir, ya, maka mengalirlah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu. Maka ketika itu Sungai Mesir kembali stabil dan tidak mengganggu masyarakat Mesir kembali.
Dan juga di antara yang menunjukkan bahwasan Umar bin Khattab diberikan kekuasaan karomah, ya, menguasai angin, adalah ketika kaum muslimin sedang berperang di daerah, menyerang, ya, menginvasi, ya, berperang melawan kaum Furs Persia, dan Umar bin Khattab ketika itu sedang berkhutbah, beliau memberikan arahan, ya, dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kondisi kaum muslimin, dan beliau mengarahkan kaum muslimin untuk uh, mendekati atau berjalan ke arah gunung. Yang ketika itu suara Umar bin Khattab dibawa oleh angin sehingga terdengar oleh kaum muslimin yang saat itu berada di negeri Persia, ya. Dan juga yang berkaitan dengan api, ya, sebagaimana yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah, ketika itu Madinah sering dilanda dengan kebakaran, ya, di zaman Umar bin Al-Khattab, ya, atau di satu daerah, satu bagian dari kota Madinah itu sering dilanda dengan kebakaran. Umar bin Al-Khattab menyerahkan kepada orang yang mengadukan mengenai perihal tersebut, ridaknya diberikan kepada orang tersebut, nanti kalau api itu mulai datang, kamu lemparkan dan katakan ini adalah ridanya Umar bin Khattab. Lalu ketika api tersebut, ya, datang, ya, lalu dilemparkan rida tersebut dan mengatakan ini ridanya Umar bin Khattab, seketika itu api menjauh dan menghilang dan tidak mendekati kota Madinah kembali. Ini adalah di antara bentuk karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Umar bin Khattab. Tapi perlu menjadi perhatian para ikhwah sekalian dan para pendengar sekalian, bahwasannya karomah ini adalah kharqul adah, ya, keluar daripada kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ya, seperti misalnya orang bisa berjalan di atas air. Para ulama ahli sunnah wal jamaah menjelaskan bahwasannya kaedahnya setiap yang berlaku pada nabi itu bila berlaku pada hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, itu adalah bagi Nabi adalah mukjizat, dan bagi para hamba soleh disebut karomah. Nah, akan tetapi perbedaannya, Nabi itu ketika terjadi kharqul adah yang keluar daripada kebiasaan, ya, atau hukum yang berlaku, ya, hukum alam yang berlaku atau kebiasaan yang ada, ya, itu menunjukkan akan kejujuran dan kebenaran risalah beliau, kejaran risalah para nabi. Akan tetapi karomah itu tidak harus menunjukkan akan kebenaran orang yang berlaku padanya kharqul adah, yang terjadi pada dirinya sebuah sikap atau perilaku yang di luar daripada kebiasaan. Karena nanti kita akan temui atau kita sudah mengetahui bahwa Dajjal juga memiliki yang namanya, walaupun ulama mengklasifikasikan apa yang dilakukan oleh Dajjal ini bukan karomah. Karomah ini pada hamba Allah yang soleh, akan tapi bagi Dajjal adalah istidraj, ya. Jadi nanti kalau ada orang fasik, ada orang kafir yang terjadi pada dirinya di luar daripada kebiasaan, ya, yang membuat takjub manusia, maka itu disebut istidraj, ya. Seperti Dajjal yang bisa menurunkan air hujan, ya, bahkan membawa surga. Dajjal mengeluarkan isi bumi dan menghentakkan kakinya sehingga menjadikan daerah yang dihentakkan kakinya oleh Dajjal itu subur, tumbuh, keluarlah perbendaharaannya dan menjadi subur. Baik, selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda daripada Rasulullah SAW yang didengar oleh beliau? Innama al-a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai sabdanya, membuka sabdanya dengan mengucapkan innama. Innama ini di dalam bahasa Arab adatul hasr wal ghasr, ya, satu kata yang menunjukkan akan pengkhususan, ya. Artinya yuthbitul hukm ma dzukir wa yanfi ma adah. Maknanya adalah dia menetapkan hukum bagi apa yang disebut dan menafikan pada selain yang tidak disebut. Apa yang dihukumi di sini bahwasannya amalan dengan niat. Ya, amalan dengan niat. Tetapi para ulama menjelaskan bahwasannya innamal a'malu binniyat ini ada kata yang harus ditambahkan untuk menyempurnakan pemahaman kita, ya, menyempurnakan pemahaman
kita. Karena kenapa? Kita mengetahui adanya amalan atau orang mengerjakan perbuatan yang seringkali tanpa dia maksudkan dan dia sengajakan. Betul ya? Nah, artinya kalau dipahami secara tekstual, innamal a'malu binniyat, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bohong. Karena ini sifatnya khabariyah, pengkabaran, bahwasannya amal hanya dengan niat. Akan tetapi faktanya, hakikatnya ada amalan atau orang mengerjakan perbuatan tanpa dia berniat untuk mengerjakannya. Nah, para ulama berselisih di dalam memberikan takdir atau kata pelengkapnya. Jumhur ulama mengatakan innama sihhatul a'mali bin niyat. Ya, sesungguhnya sahnya, diterimanya dan tidaknya sebuah amalan itu dengan niat. Artinya di dalam jumlah ini atau ucapan Nabi atau sabda Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasannya kalau mau tahu amal itu diterima atau enggak, di antara yang harus dilengkapi adalah ketika berbuat itu harus dengan niat. Nah, adapun Hanafiyah mengatakan innama kamalul a'mali bin niat. Sesungguhnya sempurnanya amalan itu dengan niat. Nah, maka terjadilah perselisihan, perbedaan pendapat di antara para ulama dikarenakan takdir ini. Ini dinamakan takdir kamal sihah. Nah, jadi kalau Hanafiyah mengatakan kamal, kesempurnaan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya jumhurul ulama mengatakan bahwasannya kalau seseorang mengerjakan sebuah amalan ibadah tidak dilakukan dengan atau tidak ada niat di dalamnya atau tidak menghadirkan niat di dalamnya, baik niat itu sebagai rukun atau sebagai syarat, ini ada lagi, maka amalan tersebut sah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada amalnya akan tetapi tidak sempurna. Jadi bisa atau kita sebut mengenai istilah di sini dua pendapat, ya, dua pendapat jumhur yang mananya adalah sah dan tidaknya amal itu, ya, atau amalan tidak menjadi sah atau tidak sah tidak dihadirkan di dalamnya, ya. Nah, jumhur ini nanya apakah amalnya itu sempurna sebagai syarat. Lalu pendapat yang kedua adalah Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya amalan atau niat ini sebagai penyempurna dari amal. Nah, para hadirin sekalian, di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amal. Amal di sini maknanya apa? Harakatul dan ismalul qaul. Yang dimana maknanya adalah dia adalah perbuatan anggota tubuh kita yang mencakup padanya adalah ucapan. Tidak termasuk amal itu perbuatan hati, ya. Tidak termasuk perbuatan hati. Kenapa tidak masuk perbuatan hati? Karena kalau misalnya niat, butuh niat. Nanti niat butuh pada niat. Niatnya ini niat. Niatnya dan tidak akan habis dan tidak akan bisa beramal dengan maka para ulama mengatakan bahwa amal di sini adalah hanya perbuatan dan juga ucapan. Nah, niat atau tempatnya para ulama itu tempatnya di hati. Tempatnya di mana? Di hati. Ya. Tempatnya di hati. Secara bahasa, ya, maknanya adalah al-qasdu, maksud dan tujuan. Jadi ketika seseorang memiliki keinginan, memiliki maksud di dalam perbuatannya, itu dinamakan niat di sisi bahasa. Adapun secara syar'an adalah tawajjuhul qalbi nahwal fi'li tiqa wajhillahi wa mithal amrih,
Ya, ya. Tujuan daripada atau tawajuh menghadapnya hati ya kepada satu amalan ya yang dimana tujuan beramal itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allahu taala ya. Nah, lalu niat ini untuk apa? Para ulama menjelaskan untuk dua hal. Untuk dua hal ya. Yang pertama adalah untuk ya, membedakan antara satu ibadah dengan kebiasaan. Ibadah dengan seperti halnya kita melakukan mandi. Kita mengetahui bila seorang dalam kondisi berhadas, kita diwajibkan untuk apa? Mandi besar. Ya, maksudnya berhadas besar, mandi janabah. Ya, mandi janabah. Akan tetapi bersama dengan itu kita tahu bahwa sering lagi dalam keseharian kita. Melakukan keseharian kita. Pertanyaannya yang membedakan antara kebiasaan keseharian kita dengan mandi janabah ini, di mana dengan mandi tersebut hadas itu akan hilang daripada diri kita. Itu apa yang membedakan? Yang membedakan kedua perbuatan tersebut, yang membedakan adalah niatnya. Artinya bila kita tidak menghadirkan niat, maka mandi yang kita lakukan itu tidak bernilai sebagai sebuah ibadah, tetapi bernilai sebagai aktivitas harian yang biasa kita lakukan. Nah, juga di antara niat ini adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya. Misalnya seseorang ya melaksanakan sholat subuh yang dimana misalnya dia tidak atau melakukan sholat subuh tanpa melakukan kunut di dalamnya. Nah, kita mengetahui bahwasannya disunahkan sebelum melaksanakan sholat subuh itu melaksanakan sunnah, dan kedua-duanya antara satu yang fardu yang wajib sholat qobliyah subuh ini masing-masing dua rakaat. Nah, jadi nanti yang membedakan antara sholat sunnahnya dengan sholat fardunya apa? Niatnya. Yang satu dia sholat niat sunnah, yang kedua dia niat sebagai sholat wajib. Nah, lalu para ulama menjelaskan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bi aniyat. Ini maknanya adalah al-musahhab, ya, membarengi, menyertai. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwasannya niat ini diberikan bersamaan dengan permulaan ibadah. Bersama dengan permulaan ibadah. Ya. Al-Imam Syihab Ar-Ramli memberikan dhabit sebuah kaidah panduan. Jika ibadah itu dibuka dengan atau kita masuk dalam ibadah, satu ibadah dengan perbuatan kita, maka niat tersebut dihadirkan bersama dengan permulaan ibadah. Contoh seperti sholat. Kita masuk ke dalam sholat itu dengan apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah perbuatan kita. Maka para ulama menjelaskan kalau ibadah seperti ini, maka niatnya dimulai berbarengan dengan takbiratul ihram, dihadirkan di dalam hati. Adapun
bila perbuatan atau amalan ibadah ini, ya, atau kita masuk ke dalam ibadah, satu ibadah bukan dengan perbuatan kita, maka niatnya itu sebelum waktu kita memasuki ibadah. Seperti apa? Saum, puasa. Kita tahu kita masuk ke dalam ibadah puasa itu ketika masuk, sedangkan masuk waktu fajar itu bukanlah perbuatan kita, ya. Ini sebelumnya Ana mau tanya nih, ini suaranya jelas ya, nggak ada putus ya? Kesak-kesak sih. Hah? Putus, putus, putus. Putus ya? Iya, Gimana dong nih? tapi jelas sih maksudnya. Cuma ada kadang sebagian kata aja. Atau mungkin mau Gini, dicoba, apa nih? Ya, ya gimana? Mau dicoba keluar dulu terus masuk lagi? oke, oke, coba deh anak keluar dulu ya. Ah, coba sebentar. Apa sih? Anak keluar dulu ya. Oke, oke, oke. Ditunggu sih. Barakallahu fiik. Ini grup. Assalamualaikum. Afdal, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa kerasa nggak sekarang? Ya, Afdal, Afdal. Alhamdulillah. Baik, kembali lagi. Tadi disebutkan bahwa di dalam Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu niat. Ya, jadi bak di sini kata ulama yang dari Imam Ibnu Qayyim, ya, dalam Sahih beliau mengatakan bak di sini. Jadi ini dihadirkan berbarengan awal ibadah, hadirkannya itu sendiri. Al-Imam Ash-Shimli memberikan sebuah dhabit, ya, kaedah, ya, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab Fathur Rahman Syarah Zubad bin Rusan. Beliau mengatakan bahwasannya bila ibadah itu kita masuk ke dalam ibadah dengan perbuatan kita, maka niatnya itu bersamaan dengan awal masuk atau permulaan ibadah. Ada bahwa ibadah tersebut kita memasukinya bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan perbuatan kita. Contohnya siapa? Ya, masa kita dalam ibadah puasa apa? Dengan masuknya waktu fajar, ya. Maka niatnya itu dihadirkan sebelum kita masuk dan itu sendiri atau ibadah tersebut, ya. Adapun kalau ibadahnya kita masuknya dengan perbuatan kita, seperti Masih agak kerasa-kerasa. Mungkin kalau ada tempat yang sinyalnya bagus ya. Afwan. oke, oke, siap, siap, siap. Tunggu sebentar ya. Afwan. Barakallahu.
Fadol. Assalamualaikum. Sekarang gimana? Eh, Kedengeran? Masih kerasa, masih ini nggak? Terus nggak? Sedikit sih. Nah, Atau nantikan videonya kali? Hah? nggak apa, nggak apa, nggak apa. Nah, matikan dulu. Baik. Video sekarang gimana? Bagus. Baik, baik. Kembali lagi, Anda ulang ya. Nah, sih. Jadi para ulama menjelaskan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi dibuletin tuh. Kita pembahasannya di huruf ba-nya itu. Bin niat, ya. Bi niat, ya. Jadi ba di sini maknanya ini kan termasuk harful ma'ani, harful jar, ya. Insyaallah di sini pasti belajar bahasa Arab juga dengan Ustadz Affan, ya. Bin niat maknanya adalah lil musahabah, membersamai. Ya, maknanya membersamai. Nah, maka dari itu para ulama menjelaskan, diantaranya Al-Imam Ibnu Mulaqin, bahwasannya niat ini harus dihadirkan bersamaan dengan permulaan ibadah. Nah, akan tetapi Imam Syihab Ar-Ramli menambahkan lagi bahwasannya adanya perbedaan, ya. Perbedaan dalam hal apa maksudnya? Bila ibadah itu dimasuki atau kita masuk ke dalam ibadah dengan perbuatan kita, seperti halnya sholat misalnya. Sholat ini, kita masuk ke dalam sholat ini dengan kita mengucapkan takbiratul ihram. Nah, itu niatnya dihadirkan bersamaan atau berbarengan dengan kita memasuki ibadah itu sendiri, yaitu di saat takbiratul ihram. Adapun bila ibadah yang kita kerjakan itu kita memasukinya bukan dengan perbuatan kita, maka niatnya itu dihadirkan sebelum ibadah atau kita masuk ke dalam ibadah. Ya. Seperti halnya puasa, ya. Kita tahu puasa ini kita masuk ke dalam ibadah puasa ini bukan dengan kita melakukan sebuah amalan, tapi dengan masuknya waktu fajar. Maka niatnya itu dihadirkan kapan? Sebelumnya, sebelum kita memasuki ibadah. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu." Siapa yang tidak menghadirkan niat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. Nah, ini bagian pembahasan daripada innamal a'malu binniyat saja, ya. Nah, hadis innamal a'malu binniyat ini merupakan hadis yang sangat amat penting dan memiliki makna yang sangat mendalam, ya, dan begitu penting untuk kita semuanya. Nah, maka dari itu dinukilkan secara mutawatir ucapan para a'immah yang atau mengagungkan hadis innamal a'malu binniyat, ya, yang mengagungkan hadis innamal a'malu binniyat, ya. Maka dari itu berkata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, laisa fil ahadits ajma' wa aghna wa akthar faidatan minhu. Tidak ada hadis-hadis yang paling mengumpulkan, paling banyak, ya, mengumpulkan faedah daripada hadis innamal a'malu binniyat, ya. Maka dari itu sebagian ulama sampai mengatakan bahwasannya diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan innahu thuluthul ilm. Hadis innamal a'malu binniyat ini adalah sepertiga, bahkan ilmu. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan thulusuddin, sepertiga agama. Sepertiga agama. Mengapa Imam Asy-Syafi'i sampai mengatakan seperti itu?
Al-Imam Al-Baihaqi memberikan penjelasan bahwasannya agama kita ini dilakukan dengan tiga hal. Dilakukan dengan tiga hal. Apa itu? Dengan ucapan, dengan perbuatan anggota tubuh, dengan hati kita. Nah, sedangkan innamal a'malu binniyat ini hadis yang menjadi patokan panduan kita berkaitan dengan amalan hati. Sehingga ini salah satu di antara tiga kita dalam beramal. Sehingga ini adalah sulusul ilim, sepertiga daripada ilmu, ya. Nah, dan juga di dalam ucapan yang lainnya, di antaranya Imam Abu Dawud, beliau mengatakan, Madaruddin ala arba'ati ahadith. Ya, agama ini ya berputar pada 4 hadis. Ya, berputar pada 4 hadis. Ya, pertama apa? Ittaqi syubhat. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Itu ada di dalam Arba'in Nawawiyah, ya. Yang kedua adalah perintah untuk zuhud di dunia dan zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia. Ini ada di dalam Arba'in Nawawiyah. Lalu yang ketiga adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu juga ada di dalam Arba'in Nawawiyah. Dan yang keempat adalah innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Sehingga ulama menjelaskan bahwa saat kata Abu Daud, jadi semua agama kita ini pembahasannya, semua ajaran agama ini bisa dikembalikan kepada 4 hadis tersebut. Yang dimana di antara 4 hadis tersebut adalah salah satunya apa? Innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, lalu selanjutnya wa innama likullin mri'in manawa, dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, para ikhwah sekalian atau para hadirin sekalian, ucapan Rasulullah SAW yang kedua ini bukanlah sebuah pengulangan daripada ucapan yang pertama. Ya, jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likullin mri'in ma nawa. Ya. Akan tetapi terdapat sebuah hukum yang berbeda atau sebuah faedah yang berbeda daripada apa yang diungkapkan atau yang disampaikan Rasulullah SAW di awal hadis, dengan daripada hadis yang awal hadis innamal a'malu binniyat. Nah, faedah daripada wa innamal likulli imri'in ma nawa ini kurang lebih ada 5 faedah, ya. Oh, maaf, ada 6 faedah. Ada 6 faedah, ya. Apa saja faedahnya? Insyaallah kita akan tahu di kajian pekan yang akan datang, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang bertanyakan mungkin? Nggak ada pertanyaan ya? Ada yang mau bertanya? Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz Zuna. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Baik, jika tidak ada, mungkin pertanyaan dari Ana, Ustaz, terkait tadi Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau melakukan karomah-karomah tadi ya, itu kan seakan inisiatif begitu. Jadi kalau yang mungkin kita dengar karomah itu tidak sengaja misalnya begitu ya, atau otomatis, tapi ini seperti beliau memang kayak sudah tahu
ini diperlakukan seperti ini. Ada surat dari Amr bin As, kemudian oh ini tulis surat ini berikan kepada sungai, lemparkan. Atau tadi ada kebakaran, oh lempar baju saya. Ini seperti beliau kayak sudah tahu gitu ya. Eh, Hmm. ya kayak bukan otomatis gitu, kayak udah sengaja. Ini Hmm. bagaimana gitu taujihnya mungkin? Kalau beliau memang sudah dapat kabar gitu kalau baju ini bisa matiin api begitu. Barakallahu fiik. Ya, ini menunjukkan akan inayah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sehingga Umar bin Khattab ini diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digerakkan hatinya untuk melakukan semua hal tersebut, yang dimana kesemua hal tersebut menjadi maslahat dan kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Nah, jadi itu mungkin secara inisiatif beliau, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati beliau, lantas beliau sampai mengucapkan atau melakukan semua perbuatan tersebut, yang dimana yang perbuatan tersebut ketika dilakukan akan menunjukkan akan karomah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Umar bin Khattab. Dan karomah itu nggak mesti harus terjadi dengan secara tidak sengaja, nggak mesti seperti itu. Ada Oh, sahabat yang minum racun, ya, minum racun, masa bisa milih? Kan nggak bisa juga kan. oh, oke. Ya, ada juga sahabat yang dimana kita tahu di dalam satu peperangan itu rombongan para sahabat itu jalan di atas air, kuda-kuda mereka di Masya atas Allah. sungai. Ya, ini bukan cerita film kolosal, memang benar ini ada di tarikh disebutkan seperti itu. Ya, jadi ini bagian dari karomah, dan bahkan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, untuk mempercayai karomah. Nah, tapi ini perlu menjadi catatan, jangan dianggap wah nih Ustaz Faris mau ngajarin apa khurafat. Enggak. Jadi begini, harus Nah, dipahami dulu konsep karomah ini harus kita imani, akan tetapi karomah yang terjadi pada satu orang secara atau perorangan itu tidak wajib untuk kita imani. hmm, Melainkan bila karomah tersebut dinukilkan secara mutawatir, dinukilkan secara sahih atau secara mutawatir. Nah, seperti karomah-karomah yang dinukilkan seperti yang terjadi pada para sahabat. Ya, ini maka kita harus imani bahwasannya adanya karomah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Umar bin Khattab seperti ini dan seperti ini dan seterusnya. Ada karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat ini seperti ini dan seperti ini dan seperti itu dan seterusnya. Dan karomah-karomah yang lainnya yang dinukilkan secara sah dan juga secara mutawatir. Dan juga perlu menjadi catatan lagi, karomah itu tidak harus menjadikan sebagai dalil untuk menunjukkan akan kelurusan seseorang, enggak. Maka dari itu Imam Asy-Syafi'i sampai mengatakan apa? Kalau sekiranya engkau melihat ada seseorang yang berjalan di atas langit, terbang di atas langit, maka jangan engkau lantas mengatakan dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang yang diberikan karomah oleh Allah sampai engkau melihat daripada kesehariannya apakah ia sesuai menjalankan perintah agama Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. baik, jazakumullah khair Ustaz. Luar biasa, Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa Barakallah. mendukung. Dan teman-teman, jangan lupa untuk terus istiqomah, ya, bisa mengikuti kajian beliau. Dan insya Allah nanti jam 8 akan ada seminar umum terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Ya. Terima kasih. Jazakumullah khair pada Al-Ustadz dan pada teman-teman yang sudah hadir. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita semua dan kepada guru kita. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair.